Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Maaf ini suara saya agak berat ya. Kemarin kena panas terus batuk. Jadi tenggorokan saya agak gatel. Oke teman-teman, untuk konten ini ya saya akan membawakan tentang senjata tajam. Tapi bukan senjata tajam untuk kriminal ya. Jadi senjata tajam untuk bekerja. Nah, ini yang saya angkat sekarang ini senjata ya, alat-alat kerja yang itu mempunyai kemiripan satu dengan yang lainnya. Salah satunya 3 bentuk alat kerja itu saya ambil contohnya itu yang paling umum ya, itu arit. Lalu di Madura ada yang namanya celurit. Terus di Sumatera itu ya, dan wilayah-wilayah Melayu lah, itu ada yang namanya kerambit. Ini saya akan angkat 3 bentuk benda ini ya, benda-benda alat-alat ini, terutama arit dulu yang pertama ya. 3 benda ini saya angkat, perbedaannya di mana sih? Oke teman-teman, nih saya akan bawa nih saya punya arit ya. Kebetulan di Jawa Timur sini kan banyak pengrajin Madura. Nah, ini aritnya ini bentuknya mirip seperti celurit. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, mirip seperti celurit ini. Celuritnya itu jatuhnya tipenya itu celurit tekabuan. Tekabuan tuh kan dia bentuknya itu selain lengkungannya itu agak melingkar ke dalam gini ya. Kalau bulu pitik gitu ya, bulu ayam dia kan agak begini, agak-agak lurus ya. Kalau ini enggak, dia agak ke dalam begini. Cuman ini masih bisa disebut arit teman-teman, bukan celurit. Karena apa? Ini bentuknya ini lebar nih. Ininya bilahnya lebar. Lalu ini nih bagian bilahnya ini nih, ini dia tipis. Nggak terlalu tebel, nggak tebel-tebel banget. Nah, terus juga nih bagian ke gagangnya ini ya. Ini dia modelnya nih bukan model tancap, tapi dia model gagangnya itu masuk ke bilah aritnya ini nih. Ini kayak gini nih. Ininya ya. Bagian sini dia dimasukkan ke sini dia nih gagangnya. Nah, ini pengrajin dari Madura. Jadi bentuknya tuh posturnya mirip-mirip celurit teman-teman nih. Ya, ini di Jawa Timur ini ya harganya sih lumayan murah ya. Saya beli waktu itu ini berapa ya? 30.000 kalau nggak salah ini. Tapi lumayan tajam juga. Entah ini dia bahannya ini betul-betul bajanya itu manggang ininya ya pandai besinya itu bener-bener sampai besinya ini paten apa enggak. Saya belum pernah saya pakai kerja ini. Jarang ini. Karena ini kan hanya sekedar koleksi aja saya nih yang ini nih. Nah ini seperti ini nih. Ini masih disebut arit ini. Cuman arit Jawa Timur bisa disebut ini. Kalau ada juga teman-teman nih aritnya kayak model kayak begini nih, ya kan? Ini lumayan agak tebal juga nih. Bilahnya nih. Nah, dia modelnya gagang bilahnya ini nancap ke gagang. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ditancap ke sini nih. Tuh, ini nancap ke gagang. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan dia gagangnya dimasukkan ke bilah, karena bilahnya ini bentuknya ini melingkar begini nih, ringnya langsung nyatu sama bilah begitu tuh. Nah, terus ada lagi mana ya, ini masih terbentuk, masih disebut arit juga teman-teman, karena ini kan dia bilahnya lebar ya, lebar dan bentuknya itu nggak beraturan nih. Hasil tempaannya ini berlegak-legok ya. Jadi bentuknya itu ada yang bagian yang hitam, ada yang bagian yang putih. Ini bagian yang putih ini hasil saya asah ini. Tapi lumayan tajam juga teman-teman nih. Tajam ini. Ngeri juga ya. Ini saya pakai nih kalau lagi ngarit rumput ya. Misalkan kalau lagi rumput di bawah pohon bidara sih saya arit-aritin ini. Model kayak gini nih aritnya nih. Ini saya beli berapa itu dia? 20, saya tawar 25 nih. Tapi lumayan bagus juga nih dia nih. Hasil tempaannya ini keras ini. Seperti baja ini. Dan ini sangat tajam nih teman-teman nih. Nah, terus yang lain nih. Ini ada juga nih, arit model kayak gini juga nih.
Saya juga punya nih. Ini saya beli harga 25, dia jual 25, saya tawar 20. Gagangnya kayak gini ya. Ini masih disebut arit juga nih teman-teman nih. Cuman ini sepertinya dia untuk pandai besinya ini nggak terlalu lama ya membakar besinya. Jadi ini suka gampang ketika ini dihantam nancep. Nah ini ujungnya ini bengkok nih teman-teman nih. Bahkan nih kalau saya bengkokin nih teman-teman nih ya. Ini karena bilahnya ini di sininya ini tipis, ini bisa dibengkokin teman-teman. Ini coba saya bengkokin ya. Tuh, lihat teman-teman. Bengkok ya. Jadi ini arit dia ini apa namanya? Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu lama. Ininya nih nggak terlalu matang masak besinya. Tapi ya untuk bilah sih lumayan tajam. Dan ini bisa untuk rumput juga nih. Untuk rumput masih bisa kena. Cuman kalau untuk apa namanya? Untuk model-model yang ranting-ranting agak besar, karena ininya nih nancepnya ini nggak terlalu dalam, ini sempat mental ini. Untungnya nggak ada orang waktu itu. Ini dia masaknya juga nih memanaskan besinya nggak terlalu lama nih, jadi bisa bengkok begini nih. Bisa balikin lagi ya. Oke, udah lurus lagi ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi nggak semua namanya arit itu pasti tajam ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang apa namanya itu si pandai besinya itu nggak terlalu lama gitu kan masak besinya, akhirnya dia ini bisa bengkok nih. Atau kadang ujungnya ini dia bengkok juga ketika nancep cep gitu kan, kena kayu kita puntir begini dia malah bengkok dia ujungnya. Ini arit-arit yang kualitas agak-agak di bawah lah, tapi untuk rumput ini masih bisa. Dan di asa juga masih tajam teman-teman. Nah terus ada lagi mana ya yang saya senang banget ini. Nah ini dia nih. Nah ini arit sama termasuk arit juga nih, cuman dia posturnya mirip kayak celurit ya, kayak yang ini nih sebelumnya nih. Nah, ini ya yang ini kan sebelumnya kayak gini tadi nih. Ini juga sama nih, cuman dia nih modelnya nih dia aritnya ini masuk dari bilahnya nih masuk ke gagang nih. Ini ringnya di sini masuk ke ringnya ini gagangnya. Model tancep ini. Dan ini nih dia kalau saya bisa apa namanya? Saya bisa kira-kira ya. Ini bentuknya ini kan bilahnya ujungnya ini kan agak kotak begini ya. Agak persegi. Ini kemungkinan dia dibuat dari besi-besi yang ada pada kaca nako. Teman-teman tahu kan kaca nako yang dia itu dilipat gitu ya, kaca lipat itu. Itu kan ada besi-besinya itu. Itu dari situ kayaknya itu dia ngambil tuh. Besi-besi yang bentuknya kotak gitu ya, bentuknya persegi panjang, ya kan panjang gitu, itu dia ditempa akhirnya jadi begini nih. Ini bentuknya nih kotak. Ini lumayan bagus juga teman-teman nih. Ini kalau nggak salah nih pengrajinnya dari Jawa Timur juga. Ini Tulung Agung ini, bukan Madura. Tapi rata-rata memang pandai besi di Jawa Timur rata-rata orang Madura. Saya tahu karena bentuk posturnya ini seperti celurit. Tuh, jadi gitu tuh. Nah, ini tetap disebut arit karena apa? Ini bilahnya ini agak lebar, masih lebar nih. Ya kan? Nah, ini juga nih yang saya udah pakai ini ya. Karena dia ini memanaskan besinya ini bagus ya. Ini akhirnya nih ketika saya pakai ada yang ujungnya patah gitu kan. Ininya rompal. Nah, ini dia bagusnya nih untuk apa namanya? Untuk pemanggangan besinya nih, pandai besinya bagus dia nih. Saya waktu itu beli berapa ya? Ini 30.000 nih saya. Di Jawa Timur sini ya. Ini kalau saya bengkokin nih keras teman-teman. Agak-agak keras ini karena ini tebel ya. Dia bagus ini yang ini nih. Cuman waktu itu sempat copot juga. Jadi kalau habis saya pakai buat ngarit rumput atau apa gitu kan, ranting-ranting kecil. Kadang-kadang nih copot ini teman-teman nih. Terus saya ketok lagi ke batu. Tok 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 biar nancep lagi. Ini masih disebut arit juga teman-teman nih. Terus ada juga nih. Nah ini yang model gede juga nih ya. Aritnya. Tuh sebesar ini ya. Ini ada bangsanya panjangnya ini 40 cm ini. 40 cm panjangnya ini. 2 jengkal ya. 1, 2. 2 jengkal lebih ini. Ini 40 cm. Ini kalau nggak salah juga pengrajinnya Madura. Dan ini kebetulan juga bilah sininya nih. Dia tebel. Ya kan. Terus ini juga nih. Bagian tajamnya ini nih. Lumayan tajam juga ini. Saya belum pernah pakai yang ini.
ya kan? Karena ini hanya sekedar pajangan aja, dan ini sekarang saya buat konten ya buat teman-teman biar tahu. Dan ini juga masih bisa disebut arit juga, karena apa? Ini bilahnya lebar, ya kan? Bilah ininya nih, ini lebar, ya kan? Sama seperti ini juga nih, ini lebar gitu kan? Sama lagi yang tadi ya, ini lebar juga, masih disebut arit teman-teman. Nih, ini masih lebar juga, bahkan ini bentuknya ini agak nggak beraturan ya. Ini juga masih lebar, nih bentuknya geradakan, tapi tajam. Kalau dibilang tajam masih tetap tajam teman-teman gitu kan. Tergantung dari kualitas kita mengasahnya itu gimana gitu kan. Nah, selain itu setelah diasah teman-teman, terutama kalau habis pakai ya arit seperti ini, diasah. Setelah itu diapain? Setelah diasah itu harus diberikan, kalau saya olesi pakai minyak goreng di bilahnya ini nih, dikasih minyak, bukan minyak jelantah ya. Jadi minyak goreng yang belum dipakai itu saya kasih gitu kan, saya olesin, terus setelah itu saya jemur di matahari biar kena panas. Nanti kan kalau dia panas itu kan besi itu kan memuai, nanti minyak goreng itu masuk ke pori-pori besi. Nah ketika selesai udah dipanaskan ya bangsa berapa ya, ya setengah jam lah, kalau misalkan mataharinya panas setengah jam juga udah cukup. Setelah itu kita taruh di bawah di tempat-tempat yang teduh gitu ya, di lemari gitu kan. Nah itu insya Allah nggak gampang karat gitu kan. Kalaupun karat juga nggak terlalu parah karatnya, kecuali kalau habis kita pakai gitu kan, terus dicuci pakai air, nggak diasah lagi, ya udah nanti tuh karatnya tuh merata tuh teman-teman. Kalau saya menyiasatinya seperti itu. Ini kan karena alat kerja ya, kita pakai terus, jadi kita juga harus merawat. Keris aja dirawat gitu kan, apalagi arit yang selalu sering dipakai gitu kan. Ini saya pakai buat ngarit-ngarit juga nih. Jadi seperti itu teman-teman ya, dari beragam jenis bentuk arit, rata-rata itu emang ininya nih, kalau disebut arit itu ininya nih, bilahnya itu lebar. Kedua, dia itu lengkungannya itu lebih ke dalam, dia lebih begini nih. Nah, lebih bentuk ke dalam. Set gitu ya kan. Lebih ke sini. Nah, terus bedanya apa dengan celurit? Nih saya punya celurit ya, tapi cuman satu saya koleksi saya. Saya nggak, karena celurit itu harganya mahal teman-teman ya. Ada yang kembang turi, bulu pitik gitu kan, bulu ayam, bentuknya ada yang lancor, ada yang monteng, ya macam-macam lah dia itu. Nah, ini celurit nih teman-teman nih, tuh. Bedanya di mana teman-teman? Kalau celurit itu dia lebih bentuknya ramping. Nih lihat tuh, ini ramping nih bilahnya. Set. Dan ini lebih bentuknya itu lebih agak, kalau arit itu kan dia apa ya? Dia kan lebih ke dalam ya, ininya apa namanya? Lengkungannya lebih agak ke dalam ya. Dia ini untuk objek-objek yang apa namanya itu? Diam gitu ya, seperti rumput, ranting-ranting gitu kan. Jadi set kena gitu. Kalau celurit ini beda nih dia. Dia lebih apa namanya? Lebih agak lurus gitu. Dan ini maaf aja ya. Karena ini kan kalau udah bicara celurit gitu kan, ini pasti bicara budaya suatu etnis gitu kan. Sebagaimana Mandau gitu kan. Nah, kalau ini kan etnis yang punya ini Madura. Cuman kalau perkiraan saya ya, awalnya ini kan sebenarnya kan dari arit ya kan, dari arit yang itu dikembangkan menjadi sebuah senjata bela diri bernama celurit. Kita tahu lah yang namanya sejarah Pak Sakerah. Nah, teman-teman coba buka di YouTube, di konten di film-film tuh ada namanya film Sakerah. Dia itu petani gitu kan, tukang ngarit ya, petani tuh suka ngarit, suka kasih makan domba, sapi, dan dia juga ya sebagaimana cerita Pitung gitu kan, dia itu jagoan ya, membela rakyat, dan dia celurit itu yang tadinya arit, dia bentuk seperti ini nih, jadi celurit gitu kan. Nah bedanya apa sih celurit sama arit nih teman-teman nih? Kalau celurit ya, dia ini bilahnya ini dia tebel, dan tebelnya itu terus tebelnya itu stabil dia sampai ke ujung mengecil. Ini celurit. Terus bentuknya itu agak lurus ya. Jadi bengkok tapi dia lurus gitu loh. Antara lurus sama bengkok.
Kenapa? Karena ini kan kalau dia karena ini senjata untuk perang atau bela diri, dia untuk apa namanya untuk menyerang musuh dengan begini lebih kena. Beda dengan arit ya. Kalau arit kan dia nggak terlalu kena gitu kan. Karena ini kan dia bentuknya agak ke dalam lengkungannya. Jadi kalau untuk menjangkau juga agak-agak susah gitu kan. Beda dengan celurit. Karena dia itu bentuknya itu agak lurus, jadi jangkauan untuk kena lawan itu set gitu tuh. Kalau di Madura namanya apa sih? Budaya carok ya. Teman-teman bisa cari deh tuh di konten-konten tentang carok itu ya seperti apa. Dan ada jurus-jurus celuritnya juga. Pasti namanya celurit itu ya seperti ini nih. Dia itu apa namanya? Ramping dan bentuknya agak lurus dan bengkok gitu, lurus tapi membengkok gitu. Itu celurit tuh seperti itu tuh. Nah, terus ininya juga nih tuh, bilahnya juga tuh ya kan. Dan ini saya beli dari temen orang Madura gitu kan, dari Madura ke Jakarta, dia jualan, mungkin dia untuk cari uang aja gitu kan. Saya tahun berapa ya, 2004 lah, udah lama ini. Ini waktu itu masih ada sarungnya ya. Kalau celurit itu kan ada sarungnya. Beda dengan arit, teman-teman nih. Kalau arit dia nggak ada sarungnya. Kalau celurit itu pasti ada sarungnya. Sarung itu dari kulit. Ini sarungnya nggak entah kemana ini ya. Hilang saya. Jadi seperti itu. Dan ini juga nih, karena dia itu bentuknya apa namanya? Bentuknya itu ramping, ya kan? Ramping dan memanjang. Dan kalau untuk ngayun juga enak ini. Ketika untuk bela diri gitu kan. Sesat gitu kan, beda dengan arit ya. Kalau arit kan dia ininya apa karena bilahnya lebar jadi agak susah nih untuk apa namanya untuk ngayun-ngayunnya, apalagi yang ini ya yang paling lebar ini agak ribet ini karena terlalu lebar. Kalau ini kan celurit ini kan dia ramping dia, jadi untuk apa namanya ya kita tahu sendiri lah. Jadi ini jangan sampai dibuat kriminalitas ya. Cuman namanya ada sebuah etnis ya kan, yang saat itu menggunakan ini sebagai alat bela diri. Ya ini bentuknya seperti ini nih. Sengaja dibuat ramping ya kan, memanjang dan bilahnya itu tebel. Tuh seperti itu tuh teman-teman tuh. Kalau dari segi gagang mirip ya, ada arit yang mirip kayak celurit sama nih. Mana tadi? Ini yang Tulung Agung nih. Nah, bentuk gagangnya sama, tapi dari fungsi beda. Nah itu jadi begitu teman-teman ya, ini tentang celurit. Nah kalau teman-teman nanti mau lihat bentuk-bentuk celurit seperti apa, ini saya tampilkan foto-foto dari beberapa penjual celurit ya. Alhamdulillah nih saya tampilkan aja di sini ya, di video ini beberapa celurit yang bentuknya bulu ayam gitu kan. Kalau ini nih sebutnya nih bulu ayam nih, bulu pitik. Karena apa? Karena ini kan seperti buntut ayam jago ya. Bulu ayam nih. Seperti bulu ayam atau buntut ayam jago nih, seperti ini nih. Ya kan? Ini bulu pitik namanya. Ada lagi yang kembang turi, ada lagi yang namanya lancor, ada lagi yang namanya monteng, ya macam-macam lah. Gitu kan. Apalagi namanya lancor tuh. Lancor dia celurit tapi ujungnya begini teman-teman nih. Set, nah dia ujungnya nanti begini nih, seperti apa? Seperti kujang yang ada di Jawa Barat. Tapi ukurannya besar. Seperti ini celurit, jadi dia enggak ujungnya nggak begini ya, tapi dia akan begini nih, set gitu. Itu namanya kalau nggak salah lancor monteng gitu. Ada yang gagangnya panjang gitu kan, itu celurit. Jadi seperti ini nih celurit. Nah perbedaan yang ketiga teman-teman, saya akan bawakan satu lagi ya. Tadi kan arit, kedua celurit, yang ketiga apa yang agak-agak mirip gitu kan, namanya kerambit. Nah ini kerambit nih kayak gini teman-teman nih, karena dia kan bentuknya kan senjata apa namanya bilah bengkok ya kan, tapi ukurannya kecil. Kalau arit kan sama celurit ukurannya besar gitu kan. Arit juga ukurannya macam-macam gitu kan, bilahnya lebar.
Nah kalau ini dia namanya kerambit. Ini di Sumatera nih, sering banyak ditemukan ini. Seperti film yang dibintangi oleh Mas Iko Uwais ya. Apa tuh yang film Merantau ya, sama Berandal itu, yang itu serem banget itu. Ininya actingnya itu. Ini kerambit tuh seperti ini. Kenapa? Karena kalau kerambit itu kenapa ada ininya ya? Ada lubang ini. Ini dia untuk bela diri. Kedua, ini untuk mengunci. Ketika dikunci begini ya kan, ini ketika diserang, ini dia nyerangnya begini, set, gitu kan, set. Ketika ini ke tangan ketangkap begini, dia bisa muter begini, set, tak kena gitu kan. Atau gini, ya, tuh. Ini kerambit seperti ini teman-teman. Ini ngeri nih senjata ini, karena apa? Selama ini masih digenggam dan ini masih dikunci, ada lubang seperti ini susah nih untuk lepas. Ya kan? Makanya tuh di film Mas Iko Uwais itu Berandal itu kan, sama The Raid itu kan, tuh Merantau itu kan, itu dia senjata khas dari Sumatera mewakili kuku macan. Nah, ini sebenarnya sih kalau pemikiran saya ini sebenarnya sih senjata untuk awalnya ini alat tani juga, karena dia ini kan sebenarnya tadinya dia untuk nyari rumput atau sayur-sayur gitu ya, ranting-ranting pohon yang kecil-kecil. Ini jadi gini nih, ini pegang misalkan ya, mana nih saya lupa, ini aja ya, ini misalkan nih batang rumput ini ya, batang sayur gitu ya, ini diambil, nanti motongnya begini nih, set gitu lah, set. Jadi seperti itu fungsinya kalau menurut pemikiran saya ya, karena bentuknya ini awal-awal semua senjata itu awalnya itu alat-alat kerja. Cuman karena ada suatu situasi dan kondisi yang membuat alat kerja itu menjadi sebuah senjata, akhirnya menjadi seperti ini. Ini bisa digolongkan sebenarnya arit tapi ukurannya kecil, ya kan? Atau celurit ukuran kecil. Nah dengan adanya lubang ini ya yang ada di belakangnya ini dia supaya nggak bisa lepas selama ini masih seperti ini, ya kan? Dia pantang untuk bisa dilepaskan. Apalagi udah kepegang seperti ini ngunci udah. Ini seperti itu tuh. Seperti itu. Nah ini disebut kerambit. Dan ini kerambit yang bentuknya permanen teman-teman. Nah, ada lagi yang dia bentuknya itu ya, kerambitnya itu kerambit lipat. Ini banyak teman-teman bisa cari di toko-toko online ya. Nah tuh, ini kerambit lipat. Tuh, ini mereknya apa ya? Saya waktu itu beli nih. Kerambit, merek Mantis. Mantis ini jenisnya X05. Kenapa disebut Mantis? Karena ini bentuknya seperti udang mantis. Teman-teman bisa googling udang mantis itu seperti apa. Warnanya ini mirip seperti ini. Ada merah sama abu-abunya. Ini saya waktu itu beli berapa ya? Saya agak lupa harganya ya. Cuman ya ini termasuk ngeri juga teman-teman nih. Ujungnya ini karena ujungnya ini menggait seperti itu ya. Ini tajam bener teman-teman nih. Saya kalau megang ini nih agak-agak hati-hati nih megangnya nih. Tapi karena ini bentuknya dia itu bentuknya tipis ya. Jadi daya pegangan ini lebih enak nih ketimbang yang ini nih. Kalau ini kan agak-agak gendut ya. Agak-agak gemuk nih. Tapi ya untuk saya kadang nyari bayam gitu, saya pakai nih, cek saya ambil bayam, cek gitu. Lumayan itu untuk nyari sayur-sayuran gitu kan, metik-metikin bayam-bayam yang ada di pinggir-pinggir atau kangkung-kangkung gitu kan, cek saya pakai ini juga kadang-kadang. Itu kerambit tuh. Ini yang lipat, ini kan yang permanen. Dan ada juga saya modifikasi. Jadi tadinya ini kan nggak ada lingkaran ini, nggak ada nih ring ini, saya nggak pakai nih, ya kan? Tadinya nih seperti ini aja teman-teman, nih polosan dia. Ini tanpa ada ini ya. Jadi gini, polos nih seperti ini. Saya beli gitu kan. Ini mereknya Fortuna. Ini kayaknya ini pengrajin dari Jawa Barat juga, teman-teman Jawa Barat ini. Nah dia ini sebetulnya ini dari besi plat yang dipola. Besi plat dipola lalu dijepit gagangnya nih. Dijepit, kan. Jadi dia ini sebenarnya tipis ini gagangnya. Bilahnya tipis. Karena ini kan dari besi plat yang dipola. Nah, terus dijepit.
Nah, cuman karena saya pengen cari arit yang bisa dikantongin gitu kan, celurit yang bisa dikantongin untuk saya nyari ya seperti tadi, nyari bayam, nyari kangkung gitu kan. Nah, cuman kan khawatir kalau ini jatuh gitu kan, kalau lagi ketika saya jatuh gitu kan, kesemak-semak kan nggak ketahuan. Nah, kalau saya bikin ini, saya papras bagian sini, lalu saya cari ke tukang bengkel motor, ring seperti ini, dilas. Akhirnya jadi seperti kerambit. Tuh. Sama kan, fungsinya seperti kerambit. Nah, ini saya biasa cari buat bayam juga nih, bayam atau kangkung ketika saya ambil, gitu kan. Nih bayamnya, ini untuk motongnya batangnya gini aja, ambil terus masukin ke plastik, gitu. Ini seperti ini nih, ini arit untuk nyari sayur-sayuran nih enaknya seperti ini nih. Karena kalau dengan begini kan tinggal ambil batang sayurnya ya kan, di nanti udah kena nih, gitu. Ini tajam juga lumayan ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu perbedaan dari kerambit ya kan, ini kerambit, lalu celurit ya kan, dan apalagi arit teman-teman. Coba saya pegang ya, yang ini arit nih bedanya. Jadi mirip, serupa tapi tidak sama ya kan, walaupun bentuknya itu sama-sama bengkok, tapi yang ini dia bisa terkait dengan budaya dan etnis ya kan, terutama Madura gitu kan. Nah, kalau ini nih sangat dipakai, rekomendasi para petani ini untuk dia ketika panen padi gitu kan, untuk membabat rumput-rumput atau nyari rumput untuk kambing, sapi gitu kan. Nah, kalau ini identiknya dengan budaya orang-orang Sumatera atau Malaysia. Ini namanya kerambit. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, perbedaan dari 3 benda ini ya, serupa tapi tak sama gitu kan. Dari mulai arit, celurit, dan kerambit. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Dan ini info ya, kenapa saya ini di Jawa Timur ini lebih banyak ketemunya arit teman-teman. Ya, karena budaya Jawa Timur itu kan pasti bersentuhan banyaknya etnisnya Madura gitu kan, seperti di Jember gitu kan, Surabaya itu banyak etnis Madura, dan mereka pasti ketika membuat alat-alat gitu kan, dan orang-orang Madura juga sangat mumpuni juga dalam membuat alat-alat pertanian ya kan, akhirnya bentuknya seperti celurit rata-rata aritnya. Dan kalau saya di Jawa Barat ya ketemunya alat kerja itu rata-rata teman-teman nih beginian nih, namanya golok atau bahasa Sundanya itu kalau nggak salah bedok. Nah, kalau golok ini jarang saya temuin di Jawa Timur teman-teman nih, karena nih senjata khasnya orang-orang Jawa Barat. Jadi seperti itu tuh, beda ya. Oke teman-teman, itu aja sih informasi dari saya, perbedaan 3 benda itu tadi ya, celurit, kerambit, dan arit. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya koleksi seperti saya juga ya kan, bagaimana cara perawatannya ya, mungkin bisa sharing juga di komen-komen yang di kolom komentar saya ini ya, dan bisa juga di share ke yang lain, dan bisa di like dan subscribe. Oke teman-teman, itu aja sih yang bisa saya bagikan untuk konten saat ini. Serupa tapi tak sama, 3 benda yang bentuknya itu mirip tapi fungsinya itu agak-agak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.